Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini jadi video pertama saya ya, karena lumayan banyak juga dari teman-teman yang antusias ya menjawab di WhatsApp. Ya, saya akan mencoba menjelaskan ya menggunakan video supaya lebih gampang untuk dipahami. Jadi ini kan ceritanya ada pasien seorang pria ya, 24 tahun, mengalami henti jantung saat bermain badminton. Kemudian pasien ini juga sempat dilakukan CPR ya oleh teman-teman pasien hingga pasien ROSC. Selanjutnya ini pasien kemudian dibawa ke rumah sakit ya. Setelah ROSC juga kemudian pasien dilakukan perekaman EKG dan didapatkan gambaran sebagai berikut. Terus ini kira-kira ngarah kemana diagnosisnya ya? Karena ada teman-teman ini ada yang menjawab ini suatu kondisi brugada, ada yang juga menjawab suatu WPW, ada yang menjawab suatu acute coronary syndrome. Jadi macam-macam juga di teman-teman yang jawab. Oke, saya akan mencoba menjelaskan ya sedikit. Jadi seperti yang kita ketahui ya, terdapat itu banyak penyebab dari sudden cardiac death atau kematian akibat jantung yang sifatnya mendadak ya. Dan dari kejadian sudden cardiac death itu sekitar 75%-nya itu didominasi oleh suatu coronary heart disease atau penyakit jantung koroner ya, yang mendominasi sekitar 75% kasus. Dan yang perlu diingat di sini, pada populasi di bawah usia 35 tahun ternyata inherited arrhythmia syndrome, kemudian kardiomyopati maupun penyakit jantung yang sifatnya di bawaan seperti WPW itu lebih banyak mendominasi. Tapi pada populasi di atas 35 tahun penyakit jantung koroner dan penyakit katup jantung itu lebih sering ya. Jadi di sini ada seperti catecholaminergic polymorphic VT, long QT syndrome, kemudian ada hypertrophic cardiomyopathy, ada arrhythmogenic ventricular cardiomyopathy, ada WPW, itu termasuk dalam kondisi inherited arrhythmia syndrome, dan ini mendominasi pada populasi di bawah 35 tahun ya. Selanjutnya kita akan review kembali ya terkait dengan fisiologi normal dari jantung, di mana fungsi pompa dari jantung itu dimulai dengan suatu sistem kelistrikan di dalam jantung ya. Karena normalnya ventricle itu bisa berkontraksi, dia itu awalnya adanya dimulai dari suatu impuls listrik yang berasal dari SI node ya, letaknya di sekitar right atrium ya, dekat vena cava superior. Kemudian impuls dari SI node tadi nantinya akan menyebar dari atrium kanan, kemudian dia akan menyebar ke atrium kiri ya. Terus kemudian dia akan melewati interatrial septum, dan kemudian dia akan masuk ke AV node. Kemudian dia baru akan turun ya ke his bundle, kemudian ke bundle branch kanan, bundle branch kiri, ke serabut Purkinje, dan dia kemudian akan mengaktifasi kedua ventrikel secara simultan ya. Di mana di sini aktivasi atrium itu akan ditandai dengan adanya gelombang P. Terus kemudian waktu antara aktivasi atrium dengan aktivasi ventrikel itu dinamakan sebagai suatu PR interval ya, dan di mana aktivasi ventrikel itu ditandai dengan adanya suatu kompleks IRS. Dan yang penting sekali di sini bahwa kita tahu bahwa atrium itu dan ventrikel itu dipisahkan ya oleh suatu jaringan fibrosa, sehingga satu-satunya cara agar impuls listrik itu dapat turun ke ventrikel itu hanya melalui suatu IV node aja ya. Jadi dia nggak bisa turun secara nggak beraturan, secara sekarang PDW itu nggak bisa, sehingga memang satu-satunya cara biar dia itu bisa turun ke ventricle ya cuma melalui AV node aja gitu. Dan AV node ini
dia itu memiliki kemampuan dalam membatasi impuls listrik yang dapat turun ke ventricle ya. Dia jadi polisinya gitu. Jadi nggak semua impuls listrik itu dapat masuk ke ventricle ya. Kayak misalnya ada pasien AF nih. AF itu kan atriumnya mengalami fibrilasi ya, sekitar 400 kali per menit ya. Coba bayangkan kalau jantung kita itu nggak memiliki kemampuan dalam menyaring impuls listrik tersebut ya. Otomatis ya semuanya nanti bisa dihantarkan, tapi kan ya jantung kita tuh memiliki suatu kemampuan dalam menyaring impuls tersebut di dalam AV node, sehingga nggak semuanya impuls listrik itu akan diteruskan ke ventricle ya. Jadi mungkin maksimal pada pasien AF itu heart rate-nya paling maksimal ya 150 sampai mungkin 200 ya kalau pada usia yang lebih muda gitu. Pasien AF dengan heart rate segitu ya nggak mungkin mati gitulah. Tapi beda lagi nih ya, pada gambaran di sisi kanan ini adalah suatu pasien dengan WPW ya, atau Wolff Parkinson White Syndrome. WPW syndrome ya, atau yang dimaksud dengan WPW ini adalah suatu kondisi di mana terdapat suatu jaras tambahan ya yang menghubungkan antara atrium dan ventricle di luar dari AV node ya. Jadi impuls listrik dari atrium itu tidak hanya turun melalui AV node saja, tapi melalui si aksesori pathway ya, atau jaras tambahan ini yang dulunya kita sebut sebagai suatu bundle of Kent ya. Jadi impuls tersebut selain dia turun melalui AV node, tapi dia juga dapat turun melalui si aksesori pathway atau jaras tambahan tersebut. Implikasinya apa? Nanti kita bisa lihat pada gambaran EKG ya. Yang pertama adalah adanya pemendekan pada PR interval. Kenapa kok terjadi pemendekan pada PR interval? Karena pada pasien dengan WPW tersebut si jaras aksesoris itu dia itu memiliki kecepatan dalam menghantarkan impuls listrik yang cukup cepat dibandingkan melalui AV node ya, sehingga ya ventricle akan langsung teraktivasi ya. Karena ini adalah menggambarkan aktivasi ventricle yang lebih awal, karena si aksesori pathway-nya ini dapat menghantarkan impuls lebih cepat daripada melalui AV node ya. Yang kemudian khas yang kedua adalah adanya delta wave ya. Delta wave ini adalah suatu gelombang yang melandai pada awal kompleks QRS ya. Kalau normalnya kan harusnya sempit kayak gini, lalu ini melandai itu menandakan bahwa harusnya kan aktivasi ventricle itu melalui sistem konduksi normal ya, yang dia tuh mampu menghantarkan listrik secara efisien ya. Tapi kalau ini kan dia menghantarnya lewat suatu aksesori pathway ya, yang memang bukan suatu sistem konduksi normal, sehingga dia itu kontraksinya atau penjalanan impuls listriknya itu melalui suatu otot ke otot, yang dia tuh tidak memiliki kemampuan dalam menghantarkan impuls listrik sebaik melalui sistem konduksi ya. Jadi makanya dia itu awal kompleks QRS-nya itu melandai, yang dimaksud dengan suatu delta wave. Jadi ada dua nih ciri khas dari pasien dengan WPW. Yang pertama adalah pemendekan PR interval ya di bawah 3 kotak kecil. Yang kedua adalah adanya delta wave. Tuh. Next. Nah, ini yang pengen saya tekankan aja sih ya. Karena pada pasien WPW itu nggak serta-merta dia itu memiliki resiko tinggi mengalami henti jantung. Jadi nggak semua pasien WPW itu beresiko mengalami henti jantung ya. Tapi memang ada pasien WPW yang memang memiliki resiko tinggi untuk mengalami henti jantung ya. Dan ini masih menjadi suatu apa yang namanya ya, fokus dalam terlaksana WPW ya. Jadi pasien WPW itu dapat mengalami henti jantung atau bahkan kematian itu ketika dia itu mengalami suatu atrial fibrilasi ya. Ini. Nah, kenapa kok bisa mengalami suatu kematian? Bayangkan saja ya, ketika atrium itu mengalami fibrilasi dengan heart rate 400 kali per menit, normalnya kan dia nggak dihantarkan semuanya ke ventricle ya. Paling kayak tadi saya bilang bahwa paling maksimal 200 kali per menit. Tapi kalau pasien itu memiliki suatu aksesori pathway atau punya WPW, dia tuh memiliki kemungkinan bahwa impuls yang 400 kali per menit tersebut itu dapat dihantarkan seluruhnya ke ventricle ya. Otomatis kalau dihantarkan semuanya ke ventricle ya nanti ujung-ujungnya jadi ventricular fibrilasi ya. AF kalau dihantarkan semuanya ke ventricle ya jadi ventricular fibrilasi gitu. Nah, makanya ini harus hati-hati kita ya. Dan yang penting lagi bahwa di sini pemberian obat-obatan AV nodal blocker ya seperti adenosin, CCB, beta blocker, digoxin,
Terus itu harus dihindari ya, CCB-diltiazem, verapamil, metoprolol, digoxin ya, itu harus dihindari. Kenapa? Karena ketika kita mencoba untuk menghambat impuls listrik yang ada di AV node ya, otomatis nanti mayoritas impuls listrik tersebut itu malah akan cenderung lebih suka masuk ke aksesori pathway karena kita memblokir jalan melalui AV node. Padahal jalan melalui AV node itu merupakan jalan yang lebih bagus gitu loh. Nanti ketika kita memblokir jalan melalui AV node, malah dia nanti didominasi impuls tersebut untuk masuk ke ventricle melalui si aksesori pathway ini, dan ini malah akan beresiko terjadinya ventricular fibrilasi. Itu pasti itu ketika ada pasien AF dengan WPW, ketika kamu kasih suatu AV nodal blocking agent, itu nanti pasti akan terbentuk suatu ventricular fibrilasi. Dan bagaimana sih cara kita mengenali EKG pasien dengan AF WPW? Yang pertama, ketika kita menjumpai suatu heart rate yang irregular, jadi QRS-nya nggak teratur ya, terus kadang ada yang sempit ya, kadang ada yang sempit ya, ada yang sempit seperti ini, terus kemudian juga ada yang lebar, dia itu kemungkinan besar suatu AF dengan WPW ya. Jadi ini bukan suatu ventricular tachycardia, meskipun dia lebar tapi kan jelas ini QRS-nya tidak teratur, berarti bukan suatu ventricular tachycardia yang monomorfik. Kalau polymorphic VT mungkin enggak. Kenapa kok bukan? Karena di sini ada QRS yang sifatnya sempit ya. Karena ciri khas pada pasien dengan AF dengan WPW adalah QRS-nya itu ada yang beragam. Dia itu ada yang lebar, terus ada yang sempit. Kenapa sih? Karena pada pasien dengan WPW itu AF-nya itu dapat dihantarkan melalui kedua jalur. Ketika dia dihantarkan melalui AV node, dia itu akan QRS-nya akan terbentuk sempit ya. Tapi ketika melalui si aksesori pathway, dia akan membentuk gambaran QRS yang lebar, sehingga itu gambarannya akan beragam ya, karena menggambarkan derajat fusi dari hantaran impuls listrik melalui dua jaras tersebut. Itu yang pertama. Yang pertama adalah kompleks QRS-nya itu beragam, ada yang sempit, ada yang lebar. Yang kedua adalah heart rate-nya yang terlalu tinggi. Kita bisa dilihat di sini bahwa jarak ada suatu jarak di mana R ke R-nya itu sekitar 5 kotak kecil ya, atau sekitar 300 kali per menit gitu. Ini kan sangat cepat sekali. Ini nggak mungkin itu dihantarkan melalui AV node. Ini mesti dihantarkan melalui suatu si aksesori pathway. Jadi clue yang berikutnya adalah ketika kamu menjumpai suatu heart rate di atas mungkin 250 kali per menit, itu kita bisa curiga ini bukan dihantarkan melalui si AV node, karena AV node itu nggak mungkin sih bisa menghantarkan di atas itu. Ini mungkin dihantarkan melalui si suatu aksesori pathway ya. Jadi terapinya pada pasien ini, pada pasien dengan AF-WPW adalah dilakukan DC kardioversi. Nah, kita kembali lagi kepada pasien kita ya. Ini adalah gambaran EKG pasien pasca kardioversi ya. Oke, di sini ya, yang khasnya itu ada di gambaran delta wave ya. Ada delta wave terutama di AVL, AVF, V1, V2, dan V3. Meskipun gelombang P-nya nggak terlalu nampak ya. Ini gelombang P-nya sebenarnya nampak tapi kecil banget ya. Ada di V1 itu nggak kelihatan yang jelas, tapi ini ada suatu WPW ya. Pasien kemungkinan besar ya, kan ini kan pasiennya memiliki WPW. Kemungkinan besar kalau kita udah nemu EKG seperti ini yang bikin dia itu mengalami henti jantung sebelumnya, ya kemungkinan besar karena adanya suatu AF dengan WPW. Cuma hanya saja AF-WPW-nya di sini itu nggak kerekam ya. Ini ya memang iramanya cuma sinus aja sih, ini sinus rhythm dengan delta wave ya, atau sinus dengan WPW ya. Sehingga pada pasien ini kemungkinan besar bahwa pasien ini adalah menderita suatu AF-WPW ya, yang menyebabkan pasien mengalami henti jantung ya. Untuk kondisi saat ini sih pasiennya masih belum sadar ya, GCS-nya 3, juga dalam on venti ya. Terus kemudian ketika pasien udah stabil nantinya ya, memang karena pasien udah mengalami henti jantung, rekomendasi utamanya adalah melakukan prosedur ablasi ya. Jadi ablasi itu suatu prosedur untuk menghilangkan si aksesori pathway-nya gitu, biar impuls listriknya itu hanya melalui si AV node saja. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih.